Selamat siang sahabat religi, salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Sahabat religi, seperti yang kita ketahui, semenjak COVID-19 mewabah di Indonesia, pemerintah kita sudah menggunakan berbagai istilah dalam penanganan COVID-19. Mulai dari PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, hingga sekarang yang terbaru yaitu PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat, yang pada beberapa waktu lalu kita ketahui telah diperpanjang melalui beberapa tahap hingga sampai tahap ini, yaitu diperpanjang kembali hingga tanggal 16 Agustus. Sahabat religi, ada berbagai macam respon terhadap perpanjangan PPKM atau pembatasan tersebut. Ada yang merespon secara positif dengan menerima, menunjukkan sikap yang baik dan mematuhi anjuran pemerintah. Namun ada juga yang merasa keberatan karena PPKM tersebut dianggap membatasi ruang gerak mereka, terkhususnya membatasi mereka dalam mencari rezeki atau nafkah untuk kehidupan mereka dan orang-orang terkasih mereka. Sahabat religi, sebagai penyuluh agama atau perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya melakukan pembinaan kepada umat dan masyarakat, tentu saya harus mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah, salah satunya terkait PPKM ini. Namun di sisi lain, saya juga harus berempati atau berusaha memahami secara serius dan mendalam kepada umat atau masyarakat yang berkeberatan terhadap kebijakan pemerintah terkait PPKM ini. Sahabat religi, jika saya cermati beberapa pidato Presiden ketika mengumumkan kebijakan tentang PPKM, sebenarnya pemerintah tidak melarang masyarakat, umat atau rakyat untuk bekerja, untuk berkarya, berusaha, terkhususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok yaitu pangan. Namun memang ada beberapa tempat atau wilayah yang sangat diawasi secara serius dan memang ada pembatasan pada beberapa hal tertentu, khususnya peribadatan. Untuk sementara di rumah-rumah ibadah tidak melakukan ibadah secara tatap muka tetapi melalui media atau live streaming. Itu semua untuk mencegah terjadinya kerumunan supaya penyebaran COVID-19 ini bisa kita hentikan. Jadi tetap bisa bekerja, tetap bisa berkarya, namun tentunya harus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Memang pada akhirnya menjadi suatu dilema karena di satu sisi kita mau berbuat, berkarya atau bertindak lebih di dalam kehidupan kita, namun kita tidak bisa karena kebijakan pembatasan ini. Namun di sisi lain kita juga harus patuh atau taat kepada kebijakan pemerintah terkait PPKM ini, karena ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menghentikan penyebaran penularan COVID-19. Sahabat religi, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menuliskan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Roma pasal 13 ayat 1. Sahabat religi, secara sederhana Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa setiap pemimpin atau pemerintah yang ada tidak terlepas dari perizinan Tuhan, sehingga kita meyakini juga bahwa pemimpin atau pemerintah Indonesia pada saat ini bisa terbentuk, terpilih atau ada itu karena izin dari Tuhan, dan kita percaya mereka orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk memimpin kita pada saat ini.
Oleh sebab itu, kita hendaknya patuh terhadap berbagai kebijakan yang memang bertujuan untuk kebaikan bersama. Maka dari itu, sahabat religi, pada saat ini saya mengajak kita semua untuk tetap sabar, tulus, dan ikhlas, dan mendukung penuh pemerintah dalam setiap kebijakan demi upaya penanganan COVID-19. Selain itu, saya juga mengajak kita untuk tidak pernah jemu-jemu berdoa supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu atau berakhir. Selamat siang, salam damai, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.